Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita mulai tausiah kita atau kajian kita dengan memperbanyak ungkapan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang penuh berkah ini kita bisa kembali hadir di majelis ilmu setelah kita melaksanakan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan ibadah salat maghrib kita dicatat sebagai amal saleh, dan mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan kemuliaan yang sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu semua bersyukurlah, karena tidak akan bisa terjadi kecuali kalau Allah yang menghendaki. Apapun dan sekecil apapun aktivitas yang bisa kita lakukan, itu tidak akan pernah bisa terlaksana kalau seandainya Allah tidak menginginkannya. Setiap kali kita melaksanakan amal saleh, melaksanakan kebaikan, maka bersyukurlah kepada Allah karena Dia yang telah mengizinkan. Lalu ikutkanlah dengan doa agar amal saleh kita itu diterima oleh yang mengizinkan tadi. Mudah-mudahan waktu-waktu yang masih tersisa, umur yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya selalu kita habiskan untuk menambah kebaikan, untuk menambah dan memperpanjang catatan amal soleh, yang mudah-mudahan di akhirat kelak timbangannya berat, mengalahkan timbangan dosa. Di akhirat kelak yang ada ashabul yamin dan ada ashabus shimal. Ashabul yamin, kelompok-kelompok yang kalau seandainya catatan kebaikannya mengalahkan catatan dosa, lalu kemudian ia bisa masuk surga. Sedangkan ashabus shimal, kelompok-kelompok yang kalau seandainya catatan amal solehnya ternyata ringan, dikalahkan oleh catatan dosa, untuk kemudian dia harus masuk ke dalam neraka. Mudah-mudahan semua kita insya Allah masuk dalam kategori ashabul yamin. Sama-sama kita juga harus memperbanyak salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita adalah umatnya yang senantiasa bangga berada di atas sunnahnya, senantiasa berupaya untuk mendalami hukum-hukum dan sunnah yang telah beliau ajarkan, tidak hanya sekedar sebagai wawasan dan ilmu saja, akan tetapi haruslah diterapkan dalam kehidupan keseharian kita, karena tiada artinya ilmu kalau seandainya dia tidak untuk diamalkan. Oleh karena itu, seperti yang juga sudah sering kita ulang-ulang, ketika Allah memuji ahlul ilmi, sesungguhnya dalam kata ahlul ilmi itu tidak sebatas ahli ilmu saja, tetapi di dalamnya mencakup al-ilmu wal amal, ilmu dan amal. Ketika dikatakan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Apakah sama orang yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui? Ini pertanyaan retoris, nggak perlu untuk diberikan jawabannya, karena jawabannya sudah pasti, jelas tidak sama. Tapi siapa yang dimaksud dengan ya'lamun di situ? Siapa yang dimaksud dengan orang berilmu di situ?
Kapan orang berilmu itu baru berbeda dengan yang tidak berilmu? Kalau seandainya dia mengamalkan ilmu yang dia dapatkan, barulah jadi berbeda. Tapi kalau seandainya dia punya ilmu lalu tidak diamalkan, jangan-jangan lebih rendah derajatnya daripada yang tidak berilmu. Dia tidak kerjakan karena dia tidak tahu. Sementara dia tahu tapi malah dia langgar atau dia tinggalkan. Nah, oleh karena itu kehadiran kita di majelis ilmu mudah-mudahan membuat kita selalu bertambah ilmu dan sekaligus bertambah semangat untuk mengamalkan ilmu yang didapat. Dan dengan cara itulah insya Allah bisa istiqamah berada di atas sunnah Rasul, yang kalau seandainya kita istiqamah di atas sunnah Rasul, maka nanti kita insya Allah akan istiqamah pula ketika kita melewati titian atau jembatan. Jadi kalau mau istiqamah melewati titian di akhirat kelak, maka istiqamahlah berada di atas ajaran atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di akhirat kelak semua kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau, bisa mendapatkan pertolongan dari beliau di satu hari yang memang semua kita membutuhkan pertolongan itu. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita memulai kajian untuk Kamis yang kedua. Itu dulu tema besarnya adalah asbabu al-inhiraf, sebab-sebab terjadinya penyimpangan di dalam beragama. Kita sudah banyak poin yang kita sampaikan yang merupakan sebab-sebab utama terjadinya penyimpangan itu. Kalau kita mau coba ingat-ingat kembali beberapa poin penting yang telah menjadi sebab terjadinya penyimpangan dalam beragama, itu seperti hajrul Quran, seperti hijrah atau meninggalkan Al-Quranul Karim, atau juga di antara poinnya adalah al-bu'du anis sunnatin nabawiyah, jauh dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin kita jauh dari sunnah Rasul, maka akan semakin jauh pula penyimpangan kita di dalam beragama. Ada juga di antara poinnya bagaimana memahami sunnah Al-Quran dan sunnah tadi itu selain daripada cara yang pernah dilakukan oleh salaful ummah. Memahami Al-Quran dan sunnah tapi tidak dengan tariqatu salafil ummah, cara, metode, manhaj yang pernah dilakukan oleh ulama salaf, maka itu juga akan rentan menuju penyimpangan demi penyimpangan. Oleh karena itu tidak ada cara lain dalam memahami Al-Quran dan Sunnah kecuali kita kembali kepada cara yang dulu pernah dilakukan oleh ulama-ulama besar, generasi terbaik yang dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keselamatan pemahaman mereka di dalam beragama. Di antara sebabnya juga adalah ketika kita menghina atau meremehkan atau merendahkan para ulama rabbaniyin. Ini juga akan menjadi sebab jadi terjadinya penyimpangan. Kalau ulama-ulama rabbaniyin itu sudah diremehkan, sudah dilecehkan, atau sudah dihina, otomatis nanti kita akan jauh pula dari pemahaman-pemahaman yang telah mereka sampaikan. Padahal mereka adalah para ulama yang istiqamah, yang konsisten, yang punya metode yang benar di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Lalu kita hina. Tentu menghina mereka itu akibatnya fatal. Karena luhumul ulama masmumah. Dagingnya para ulama itu beracun. Jadi kalau seandainya kita hina mereka, kita lecehkan mereka, tidak kita hargai mereka, sama dengan memakan daging mereka, dan daging mereka itu beracun.
Memakan daging yang beracun berarti akibatnya akan dirasakan oleh mereka-mereka yang menghina itu sendiri. Dan akibat fatalnya adalah terjadilah penyimpangan demi penyimpangan. Orang-orang Syiah, mereka punya konsep sendiri dalam persoalan hadis. Mereka menghina para sahabat. Oleh karena itu, firqah, kelompok Syiah, kelompok yang paling banyak bohongnya dalam beragama. Karena mereka telah menghina para sahabat, tidak menghargai para sahabat, bahkan ada di antara keyakinan mereka bahwa para sahabat-sahabat setelah Nabi wafat, semua mereka adalah irtaddu. Irtaddu itu murtad. Illa, kecuali hanya beberapa orang saja. Illa salasah au khamsah. 3 atau 5 orang. Yang lain murtad semua. Padahal para sahabat adalah mereka yang mendapatkan pesan pertama dari Nabi untuk menyebarkan syariat. Jadi estafet dakwah pertama itu ada di tangan mereka. Syariat ini setelah Nabi menyampaikan, setelah itu ya para sahabat. Kalau seandainya mereka yang sudah dihukumkan murtad, berarti tidak pantas diambil agama ini dari mereka. Maka orang-orang Syiah itu punya hadis sendiri, punya riwayat sendiri. Kalau seandainya hadis itu tidak datang silsilah sanadnya dari imam-imam mereka, maka bagi mereka itu bukanlah hadis, bukanlah sunnah. Maka terjadilah penyimpangan yang luar biasa dalam keyakinan mereka. Akibatnya izdira al-ulama ar-rabbaniyin. Ketika mereka menghina sumber utama syariat Islam, yang memang mereka langsung menyaksikan kapan ayat itu turun, untuk siapa ayat itu diturunkan, kapan Nabi mengatakan hadis itu, pada masa mereka lah itu dilakukan. Sekarang masa itu pula lah yang dituding sebagai masa yang tidak pantas untuk dipegang agama dari mereka. Itu tuduhan yang tentu saja sangat tidak tepat. Yang terakhir yang dulu yang pernah kita sampaikan, bahwa yang akan menyebabkan terjadinya penyimpangan atau mudah kita menyimpang dalam beragama, terjadi kemaksiatan dan berbagai hal lainnya, itu adalah al-faraq wa adamul istifadati minal waqt. As-sihhatu wal faraq. Kesempatan yang lapang yang diberikan oleh Allah serta nikmat sehat. Yang seharusnya kedua-duanya harus membuat kita semakin mampu banyak berbuat amal saleh. Tetapi ternyata banyak orang yang telah terjadi dalam kehidupan dia penyimpangan dan kemaksiatan dikarenakan oleh tidak beristifadah dari waktu-waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa waktu itu amanah yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Seandainya ada waktu luang tapi kita tidak punya konsep dalam mengisi waktu luang itu, seandainya waktu kita tidak untuk hal yang baik, kita khawatir justru akan terjebak kepada perbuatan-perbuatan yang salah, atau kita menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang ternyata mendatangkan dosa dan kesalahan. Baik ikhwati fillah, sekarang kita akan masuk pada sebab yang berikutnya. As-sababus sabi', sebab yang ketujuh. Ini diantara penyebab terjadinya penyimpangan dalam beragama. Kita akan mudah tersalah, mudah tersesat, mudah menyimpang. Sebab yang ketujuh adalah as-suhbah as-sayyi'ah. Suhbah as-sayyi'ah, teman yang buruk. Suhbah itu sahabat, kawan. Ketika kita selalu bersama-sama dengan orang-orang yang tidak baik. Karena dalam sebuah ungkapan yang biasa diungkapkan oleh orang Arab, as-sahibu sahib. As-sahib sahib. Sahib itu sahabat. Kawan itu sahib. Biasanya punya kekuatan, punya magnet untuk menarik kita.
sahabat itu. Kalau seandainya sahabat itu ternyata tidak baik, kalau dia selalu berteman dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang buruk, maka dia juga akan menarik dia kepada perbuatan-perbuatan yang buruk yang biasa dia lakukan. Berapa banyak orang-orang yang awalnya baik, tidak pernah merokok. Tapi ketika sudah sekelilingnya orang merokok semua, cobalah sekali-kalinya. Pertama mungkin masih bisa, kedua mungkin masih bisa aja, ketiga mulai nak mencoba. Seandainya dia biasa berteman dengan orang yang suka mabuk, seandainya dia biasa punya teman dan biasa hidupnya bersama orang-orang mabuk, satu saat dia khawatirkan dia akan terjebak pada perbuatan mabuk. Iya, kalau seandainya dia punya niat untuk menarik orang itu kepada hal yang baik. Tetapi iblis dan syaitan itu memang pintar dalam merusak kehidupan kita. Sangat cerdas dalam merusak kehidupan kita. Oleh karena itu, as-suhbatus sayyi'ah, teman yang buruk, itu salah satu dari penyebab terjadinya penyimpangan dalam kehidupan kita, penyimpangan beragama. Maka dalam hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, apa kata Rasul? Ar-rajulu ala dini khalili. Seseorang itu sesuai dengan agama kawannya. Seseorang itu akan sesuai nanti dengan agama kawannya. Falyanzur ahadukum man yukhalilu. Maka hendaklah kalian melihat siapa yang menjadi teman kalian. Ini hadis. Hadisnya riwayat Abu Daud dan Imam At-Tirmizi. Abu Daud dan Imam At-Tirmizi. Kata Rasul seperti itu. Ar-rajulu ala dini khalili. Seseorang itu tergantung kepada atau sesuai dengan agama kawannya sendiri. Falyanzur ahadukum man yukhalilu. Hendaklah kalian melihat dengan siapa kalian berkawan. Berarti dari hadis Nabi yang kita baca tadi, bahwa sesungguhnya kawan kita sendiri akan mampu mempengaruhi keberagamaan kita di dalam keseharian. Kalau seandainya kita biasa bersama orang-orang yang suka sholat berjamaah, suka kita bersama dia, asal dengar azan aja dia mau pokoknya langsung cari masjid. Kalau kita biasa bersama mereka, awak mula mungkin ndak cendih itu semangat. Tapi ketika bersama orang-orang seperti itu, setidaknya akan terpengaruh untuk mengikuti langkah-langkah yang biasa dia lakukan. Tapi kalau seandainya kebalikannya, kita biasa bersama orang-orang yang tidak mengindahkan waktu sholatnya. Kapan mau sholat, kapan ingat sholat, kapan enggak ya bisa saya bolong-bolong. Kalau bersama orang-orang seperti itu, dalam kehidupan kesehariannya, jangan-jangan kebiasaan sholat yang selama ini dia lakukan, gara-gara bersama-sama orang yang tidak seperti itu, bisa jadi dia akan berubah. Ini as-suhbah as-sayyi'ah. Perhatikan betul dengan siapa kita bersahabat. Siapa yang akan kita jadikan teman dalam kehidupan kita? Oh itu tidak boleh awak duduk-duduk bercerita sama orang macam itu Pak Ustaz. Bukan tidak boleh. Tapi jangan jadikan sahabat dalam artian dia yang akan bersama-sama dan dia menghabiskan waktu untuk kemudian justru kitanya yang dirusak. Kalau mau bercerita, mau ngobrol, mau bersama-sama, tidak ada masalah. Apalagi kalau tujuannya adalah untuk memang memberikan nasihat-nasihat atau memberikan tausiah-tausiah, kebaikan-kebaikan dalam kehidupan mereka supaya kita semua menjadi baik. Tetapi kita khawatir ketika dijadikan sebagai sahabat, karena sahabat itu punya makna sendiri. Kata sahabat, kenapa sahabat Nabi itu disebut dengan sahabat? Itu orang yang selalu nempel. Itu sahabat. Kalau berpisah sebentar saja, dia teringat kembali.
Kalau berjauhan, dia saling mendoakan. Maka ada hadis Nabi bunyinya begini, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran itu, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran itu, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat, syafi'an, memberikan syafaat li ashabi, bagi sahabat-sahabatnya. Berarti sahabat Al-Quran. Siapa sekarang yang disebut dengan sahabat Al-Quran? Kapan kita akan disebut sebagai sahabat Al-Quran? Apakah orang yang baca Quran sekali seminggu? Atau baca Quran sekali satu semester? Enggak. Baru disebut dengan sahabat Al-Quran ketika dia tidak bisa berpisah dengan Quran. Sebentar saja berpisah ingin pegang kembali Al-Quran. Tidak ada hari kecuali dia baca Al-Quranul Karim. Karena dia bersahabat. Dan sahabat itu tidak bisa berpisah lama. Maka Nabi mengatakan syafi'an li ashabi. Bukan sekadar membaca lalu melupakannya. Tidak. Ada ingin selalu kebersamaan, selalu ingin bersama-sama dengan Al-Quran. Jadi ketika dikatakan as-suhbatus sayyi'ah, ketika dijadikan teman dekat, teman akrab itu dari orang-orang yang jahat, itu akan bisa merubah keberagamaan dia, bahkan bisa berpengaruh kepada terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam beragama. Dalam hadis Nabi datang dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hadis lain yang menceritakan fadilah bagaimana baiknya kita berteman dengan orang-orang soleh dan bagaimana pula buruknya nanti berteman dengan orang-orang yang orang-orang yang jahat. Ada al-jalisus saleh, ada al-jalis as-su. Ada teman duduk yang saleh, ada teman duduk yang jahat. Apa kata Rasul? Masalu al-jalisus salihi was-su'i kama kahamilil miski wa nafikhil kir. Jadi perumpamaan berteman atau duduk bersama orang-orang soleh dengan duduk bersama orang-orang yang jahat itu kahamilil miski wa nafikhil kir. Yang pertama sama dengan hamilul misk, membawa parfum, minyak wangi. Misk itu artinya kesturi sebenarnya, tetapi diartikan parfum secara keseluruhan. Kenapa pakai misk oleh Nabi? Itulah dulu yang paling terkenal pada masa itu. Wa nafikhil kir. Sedangkan yang kedua itu perumpamannya adalah sama dengan dekat-dekat dengan orang yang pandai besi. Orang yang kerjanya buat parang, buat pisau, pandai besi. Itu perumpamaan. Kenapa demikian? Nabi mengumpamakannya karena orang-orang yang kalau bersama orang-orang yang hamilul miski, bersama dan orang-orang yang membawa parfum atau penjual parfum, tentu dapat awak kan? Setidak hilang bau badan wak. Mungkin bau badan wak, tapi kalau dakek aja orang nama jual parfum tadi lah bau parfum juga lah. Kalau sawak aja bau tu boleh awak lah kenek lah. Tapi karena dekat-dekat dengan mereka, dapat kita kebaikannya itu. Mungkin kita beli lalu kita mendapatkan manfaatnya, atau setidaknya wa imma antajida minhu rihan thayyibah. Atau setidaknya kalaupun tidak dibeli, ketika bersama orang-orang seperti itu, maka kita mendapatkan aroma yang baik. Aroma yang baik. Wa nafikhil kir, sedangkan perumpamaan Nabi dengan orang yang pandai besi tadi, imma ayyahrika thiyabah wa imma antajida minhu rihan khabitha. Mungkin bisa terbakar pakaiannya karena dekat-dekat dengan api itu, wa imma antajida minhu rihan khabitha, atau setidaknya dia mendapatkan aroma yang tidak baik, aroma yang tidak sedap. Ini perumpamaan yang luar biasa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengibaratkan ketika orang-orang yang duduk-duduk bersama dengan orang-orang soleh, orang-orang baik, dia mencari teman-teman yang baik, maka itu samalah seperti dia dekat-dekat dengan penjual parfum. Kalaupun dia tidak beli, setidaknya
ada percikan-percikan dari aroma parfum yang dijual oleh kawannya tadi, walaupun dia tidak membeli atau tidak memilikinya, tetapi dapat dia kebaikannya. Sedangkan yang satu lagi sama seperti dekat-dekat dan pandai besi, jangan-jangan pakaiannya terbakar, ya ndak ikutnya bersalah. Tapi karena dekat orang bersalah bisa tebonya. Setidak jadi saksi kan. Tu apa tu ada situ so potang duanya. Kau tu orang maliang tang duanya ada apa tu dirinya. Setidak jadi saksi. Al-Hazab lo ada jadi saksi. Kau dah panggil le bertanya sekian jam. Nyawa ndak membuat apa je makira. Tapi ketika bersama-sama duduk dengan orang-orang yang baik, dijadikan orang soleh sebagai teman, yakinlah yang akan didapatkan adalah kebaikan demi kebaikan. Ikhwati fillah, dikatakan al-inhiraf yu'di, penyimpangan itu bisa juga menular. Jadi penyimpangan-penyimpangan dalam beragama itu bisa juga menular kepada orang-orang yang baik. Agar tidak tertular, tentu menjauh. Maka waktu corona pertama kan diminta physical distancing, harus jaga jarak. Apa sebab? Supaya tidak tertular. Karena kalau fisiknya berdekatan, dekat-dekat, itu mudah untuk tertular. Ketika penyimpangan agama itu juga menular, maka solusinya adalah jauh-jauh dari sumber penyimpangan itu. Jauh-jauh dari orang yang memang pada pribadi dia banyak penyimpangan dalam beragama. Dan ini penyimpangan-penyimpangan yang dimaksud di sini, ini berbagai macam. Bisa penyimpangan akidah, bisa penyimpangan dalam beribadah, penyimpangan dalam muamalah. Kalau semakin sering kita bersama orang yang muamalahnya tidak baik, itu bisa merubah pikiran kita bahwa yang tidak baik ini pada akhirnya dianggap menjadi baik, dianggap menjadi biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu dijadikanlah as-sababus sabi', sebab yang ketujuh itu adalah as-suhbah as-sayyi'ah. Maka perhatikanlah baik-baik dengan siapa kita berteman. Ketika dikatakan berteman, ini tidaklah semata-mata maknanya teman dalam keseharian. Bukan hanya itu saja. Itu iya juga. Tetapi ada makna yang lebih luas yang harus kita pahami juga. Umpamanya ketika kita punya anak, bukan hanya sekedar kita menentukan dengan siapa anak kita berteman, tapi dalam keseharian anak yang kita miliki, tentu dia akan belajar. Dengan siapa dia belajar? Belajar tuh biasanya di sekolah. Sekarang pertanyaannya, kemana anak kita sekolahkan? Karena kehidupannya nanti berada dalam lingkungan sekolah itu. Dan itu suhbah, itu bagian dari suhbah. Dia nanti akan diajar oleh guru-guru yang ada di sekolah itu. Itu yang akan menjadi teman keseharian dia. Selain teman-teman bermain dia, teman-teman belajar dia, itu semua akan masuk dalam kategori suhbah. Dalam makna suhbah, karena dia akan bersama dengan gurunya, bersama dengan temannya, maka perlu kita lihat kemana dia kita sekolahkan dan siapa gurunya yang mengajar. Kalau kita tidak berhati-hati dalam persoalan ini, yang penting dia sekolah, mana masuk aja lah, yang penting dia belajar. Jangan-jangan nanti kita akan menyesal. Karena kita telah menunjuk atau memberikan kesempatan suhbah kepada anak kita dengan suhbah yang tidak baik. Ini menjadi tanggung jawab kita. Maka perlu kita lihat, apakah nanti dia di sekolah itu akan didekatkan dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Apakah di sekolah itu nanti dia akan diajar oleh orang-orang yang memang mereka itu dekat kepada Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Sekolah apa saja, kalau memang membuat kita bisa dekat kepada Quran dan Sunnah, silakan diikuti. Tapi kalau seandainya ada yang membuat kita semakin jauh darinya, atau jangan-jangan semakin melecehkan Sunnah, semakin tidak menghargai apa yang ada dalam Al-Quranul Karim, maka berarti kita salah dalam menunjuk lingkungan, menunjuk suhbah. Siapa yang akan menjadi sahabat
teman kita di dalam belajar. Dan itu tentu saja adalah menjadi tanggung jawab dari orang tua. Nah, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Di sini dikatakan kam min syakhsin talawwathat hayatuhu bil fujuri ba'dal iffah. Berapa banyak orang yang rusak kehidupannya, cenderung berbuat fujur ba'dal iffah, padahal sebelumnya dia adalah orang yang baik. Apa sebabnya? Bisababi sahibin sahib, disebabkan oleh teman yang mampu menarik dia. Wa kam min syakhsin kana rahmatan ala nafsi wa ahli. Berapa banyak pula orang, seseorang itu sesungguhnya sebelumnya menjadi rahmat bagi dirinya dan bagi keluarganya. Asbaha niqmah. Jadi awalnya nikmah, asbaha niqmah, berubah menjadi laknat. Jadi awalnya dia menjadi rahmat, menjadi kasih sayang. Dia sumber kasih sayang baik untuk diri dia maupun untuk keluarganya. Berapa banyak orang seperti itu, tetapi dia bisa berubah menjadi nikmah, menjadi laknat bagi dirinya, bagi keluarganya, bahkan bagi masyarakat. Bisa babi sahibin sahib, disebabkan oleh sahib, teman yang mampu mempengaruhinya, teman yang mampu menariknya kepada hal-hal yang tidak baik. Jadi kita memikirkan suhbah untuk kita sendiri. Dengan siapa kita akan bersahabat? Dengan siapa orang yang akan kita jadikan teman dekat? Dan juga kita memikirkan keluarga, anak-anak, dengan siapa pula mereka akan mendapatkan suhbahnya. Mereka baru mengawali kehidupannya. Tentu saja kita cenderung untuk mencari pendidikan yang baik untuk anak-anak kita. Maka suhbah menjadi kata kunci, suhbah salihah. Karena kalau bukan suhbah salihah, yang akan didapat justru adalah suhbah sayyi'ah. Persahabatan atau teman atau kebersamaan yang di dalamnya ada keburukan, ada kejelekan, yang semuanya akan bisa mempengaruhi kehidupan seorang anak. Maka di sini memang disebutkan langsung untuk orang tua. Ini penulis buku ini langsung menyebutkan yajibu 'alal walidaini, yajibu 'alal walidaini ayyaquma bidawrihima fi i'anati syabi' 'ala ittikhadhi asdiqa salihin. Wajib bagi kedua orang tua ayyaquma bidawrihima, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam hal apa? Fi i'anati syabi' 'ala ittikhadhi asdiqa salihin, untuk membantu asyab. Syab itu pemuda. Karena dia orang tua, dia punya anak yang mungkin sudah menjadi pemuda. Atau dia punya anak, untuk apa yang harus dia kerjakan? Ala ittikhadzi asdiqai salihin, untuk mencarikan asdiqa salihin, teman-teman yang soleh. Sekarang kita kalau baca pertemanan itu sekarang bukan lagi hanya di dunia nyata. Ada pertemanan di dunia yang tidak nyata, di dunia maya. Kan ada permintaan pertemanan. Apakah semua yang ingin berteman itu orang baik-baik semua? Atau tidak? Bahkan justru kita tidak pernah mengenal, tidak pernah kita tahu. Sementara ada orang yang ingin berteman, kan tidak bagus pula menolak pertemanan. Menolak pertemanan kan berarti kita tidak ingin tidak ingin bersama-sama. Berarti Islam juga menganjurkan kita untuk selalu bersama-sama. Tapi perlu kehati-hatian, karena ada konsekuensi pertemanan yang diterima pada media-media sosial.
Karena ini masuk juga dalam bahasan yang berikutnya sebenarnya as-sababus tsamin. Sebab yang keenam, kedelapan. Yang tadi kan ketujuh, yang kedelapan ini al-i'lam wal internet. Langsung disebutkan itu al-i'lam wal internet, media informasi dan internet. Kita gabungkan aja bahasannya ini. Jadi kalau dibilang suhbah, sebenarnya suhbah itu ya maknanya seperti tadi, tapi sekarang sudah berkembang juga makna pertemanan itu, pertemanan di dunia nyata dan pertemanan di dunia maya. Berapa banyak orang-orang yang terjebak kepada dosa disebabkan oleh pertemanannya di dunia maya. Kita tidak pernah kenal dengan siapa dia. Jangan-jangan setelah berteman dengan dia yang muncul di halaman kita itu adalah hal yang tidak baik. Selama ini kita mau tengok yang baik-baik saja, ketika menerima satu bentuk pertemanan, ternyata dia mengirimkan berbagai macam hal yang ada di situ, dan kemudian di situ justru yang ada adalah sesuatu yang tidak pantas untuk dilihat. Nah, karena itu, ikhwati fillah, sekali lagi, sebagai orang tua, wa 'alal walidain. Ini langsung ditekankan kepada orang tua. Harus punya andil. Bahkan dikatakan, wal wajibu 'alal walidaini ay yatafaqqadal abna min jihatus suhbah. Wajib bagi orang tua untuk yatafaqqad. Yatafaqqad itu mengintai-intai, mengintip-intip, patroli anak-anaknya min jihatis suhbah, dari sisi pertemanannya, dari sisi sahabat dia. Sekarang anak kita umur 11 tahun, umur 12 tahun, atau SMA. Sekarang dengan siapa dia berteman? Datang kawannya ke rumah untuk jemput. Main yuk katanya. Entah kemana mainnya. Tengok dengan siapa. Boleh tak orang tua melarang kalau seandainya dia tahu yang datang itu orang bukan baik? Boleh. Karena orang tua bisa saja mengkhawatirkan anaknya ketika sudah tidak lagi bersama orang tuanya, tapi justru bersama orang-orang yang orang tuanya tahu kalau dia tidak baik. Kadang narkoba, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Banyak orang yang awalnya baik tapi karena biasa bersama orang-orang narkoba, maka dia juga terjebak pada narkoba. Maka yatafaqqad min jihatis suhbah wa alla yatrukal abna liman habba wa dabba minan nas. Dan tidak membiarkan anaknya itu dengan siapa saja yang dia mau dari orang-orang yang ada. Berarti tugas kita akan semakin berat, karena memang tantangan dalam pergaulan juga akan semakin berat, dan ini adalah bimbingan dari agama kita sehingga kita tidak menyesal. Tapi kalau kita semata-mata membiarkan, tidak mau tahu dengan siapa dia berteman, kita biarkan dia pilih teman yang mana yang dia mau tanpa memberikan nasihat dan masukan. Setidaknya kita awali dan memberikan nasihat dan masukan. Tujuannya apa? Agar anak tetap menjadi orang yang baik atau tidak terpengaruh oleh kawan-kawannya. Baik, karena waktu Isya sudah masuk, kita akan jawab dulu suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Jadi dari apa yang kita jelaskan tadi, nampak oleh kita betapa as-suhbatus sayyi'ah, sahabat yang tidak baik, itu akan dapat menimbulkan penyimpangan-penyimpangan di dalam beragama bagi kehidupan seseorang. Sebagaimana persahabatan dengan sahabat-sahabat yang baik, itu insya Allah juga akan dapat mempengaruhi kehidupan seseorang, tetapi berpengaruhnya kepada arah yang lebih baik. Oleh karena itu wajarlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan pada hadis yang pertama yang kita baca tadi, falyanzur ahadukum man yukhaliluh. Hendaklah kalian melihat siapa orang yang kalian jadikan sahabat atau teman. Coba kita, karena tadi kita sudah singgung pada poin yang ke-8-nya, as-sababus tsamin, itu adalah al-i'lam wal internet. Media informasi dan juga internet. Ini akan bisa menjadi penyebab penyimpangan di dalam beragama kita. Karena dikatakan bahwa ada sebahagian dari al-i'lam wal internet itu muhtammun bi bayanis syahwat. Ada di antaranya yang fokus menyebarkan hal-hal yang hubungannya sama syahwat. Dan ada pula di antara
media-media itu yang muhtamun bibayanis syubuhat, yang fokus pula dia dalam menyebarkan, menjelaskan hal-hal yang bersifat syubhat. Jadi kalau yang disebarkan adalah syahwat, berbagai macam bentuk kemaksiatan yang bisa kita lihat, bisa kita dengar, itu semua bisa merusak hati. Karena kemaksiatan akan merusak hati. Sedangkan yang fokus pula dalam menyebarkan syubhat, ini sebuah pemikiran luar biasa. Kita mendapatkan sesuatu dari apa yang kita lihat di media massa itu, di internet itu, di Facebook, macam-macam itu banyak hal-hal yang sifatnya adalah syubhat. Apalagi syubhat pemikiran. Yang terkadang kita tidak tahu sumbernya dari mana, karena semua orang bebas ngomong apa saja yang dia inginkan. Oleh karena itu jangan sekali-kali jadikan patokan dalam memahami agama kita media ini. Tapi belajarlah baik-baik. Melalui ada buku yang dibaca atau ada guru yang menyampaikan, jelas bukunya apa, jelas pula siapa yang menyampaikannya. Tapi kalau membaca tulisan-tulisan yang ada, yang haram kadang bisa jadi halal. Maka jadilah sebuah pemikiran itu. Kalau itu berarti sudah merusak akal. Yang syahwat merusak hati, yang syubhat merusak akal. Kita ini jadi manusia karena dua ini, hati dan akal. Kalau dua ini sudah rusak, kita sudah murtad dari kemanusiaan kita. Jangan-jangan kita bukan lagi manusia yang sesungguhnya. Karena hati sudah rusak, akal juga sudah rusak. Dan penyebabnya yang tadi itu. Banyak hal-hal yang kita lihat, sesuatu yang berisi kesyirikan demi kesyirikan, yang ditayangkan, yang kita bisa lihat di media sosial itu. Padahal itu adalah syirik, tapi ada yang membela. Dibelanya itu tidak syirik itu katanya. Jadi dianggap sesuatu yang syirik, sebenarnya syirik, tapi dianggap itu sebagai penguatan iman dan akidah. Syubhat. Luar biasa, kalau kita tidak punya dasar sama sekali. Oleh karena itu, penting kita untuk berada di majelis ilmu. Penting kita untuk belajar secara langsung. Tidak mesti hanya mendapatkan sesuatu dari media sosial, lalu kita jadikan dasar dalam beragama semata-mata dengan itu. Kalau kita tidak punya dasar, itu bisa menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam beragama. Bahkan di antara media-media yang ada juga yang muhtamun bihadmil aqidah min asliha binasri sihri wa sya'wadha. Ada juga yang fokus dia pada menghancurkan akidah umat ini, seperti menyebarkan sihir, sya'wadha itu semacam ya ada mantra-mantra, jimat-jimat, bacaan-bacaan, dan itu semua bisa merusak akidah kita. Oleh karena itu wajar disebut sebagai as-sababus tsamin, sebagai sebab yang ke-8 yang akan bisa merusak atau terjadi penyimpangan dalam kehidupan kita, dalam beragama kita. Di antaranya juga adalah al-i'lam wal internet, media sosial dan jejaring internet yang memang itu sekarang ini sudah menjadi hal yang lazim, lumrah. Barangkali tidak ada lagi orang yang tidak mengenal itu. Dulu ada orang kampung-kampung tidak paham dunia. Kini orang kampung lebih paham lah daripada orang kota. Jangan sangka orang paham, orang kampung tidak paham internet. Bisa-bisa dia lebih paham. Anak yang seharusnya belum diberikan itu tapi sudah diberikan. Nah, itu bisa merusak berbagai macam hal, bisa merusak saraf otak dia, saraf jari dia yang itu semua dari radiasi yang ada tapi begitulah dunia. Kita tidak pula bisa menghalangi munculnya. Yang bisa adalah bagaimana kita mensiasati apa yang ada di hadapan kita. Menghalangi munculnya tentu tidak akan sulit. Tentu akan sangat
sangat sulit maksudnya. Karena dunia berkembang, ilmu pengetahuan dan teknologi maju terus. Islam tak pula melarang perkembangan ilmu pengetahuan itu. Cuma bagaimana kita bisa memanfaatkan ilmu dan teknologi itu untuk hal-hal yang baik. Banyak yang elok dalam berbagai. Cuma kadang awak taklah suka nengok elok berbagai dah. Coba jujur kita tanya. Kalau ada umpamanya fatwa-fatwa singkat dari para ulama tentang satu masalah, kodok tengok. Jarang kita buka itu. Tengok tayangannya juga sedikit, yang nengoknya juga sedikit. Tapi kalau ada hal-hal nan aneh, orang tobang di gunung mana tanah, tobang ada ke bawah tanah. Itu sampai ke ratusan ribu yang nonton. Tapi yang fatwa-fatwa tadi, yang ilmu para ulama, ada fatwa-fatwa singkat. Bukankah sesungguhnya itu yang harus kita tengok? Bisa kita dapat ilmu dari situ. Kalau kita tidak paham dengan isinya, bisa pula kita tanya kepada guru-guru kita yang kita percayai dia untuk memberikan penjelasan. Jadi ada memang itu bagaikan pisau yang bermata dua. Dia ada hal yang baik, ada hal yang buruk. Cuma lagi-lagi syaitan dan iblis itu cerdas dalam menggoda Bani Adam, anak manusia, sehingga untuk melihat hal-hal yang baik, kadang-kadang sebahagian tidak terlalu suka. Kalau tidak ada hal-hal yang aneh, kok nak ditengok, kadang tidak bertengok. Padahal di satu sisi dia bisa menimbulkan hal-hal yang tidak baik, tapi pada sisi yang lain sesungguhnya dia juga bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan kebaikan. Maka kita sebagai orang yang beriman tentu saja akan harus memilih yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan yang terbaik itu adalah bagaimana kita bisa menggunakan sesuatu selalu untuk hal-hal yang bermanfaat. Kalaulah kita konsisten dengan itu, insya Allah media sosial yang kita punya justru akan memberikan kebaikan demi kebaikan. Ada orang yang dia tidak terlalu paham dengan bahasa Arab, tapi ada semangat belajar bahasa Arabnya. Bisa dicari di situ. Belajar bahasa Arab bagi pemula. Tengoknya lah situ. Nanti akan ada video-video yang mengajarkan bahasa Arab. Tengok itu. Habiskan pulsa dan paket kita untuk itu. Tapi ketika yang ditengok adalah hal-hal yang lain, maka inilah yang akan bisa merusak kehidupan agama kita, dan semua itu nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita untuk tetap istiqamah, untuk tetap bermedia sosial dengan cara yang baik, untuk tetap menggunakan teknologi selalu untuk hal-hal yang mendatangkan pahala, bukan malah sebaliknya menggunakannya untuk sesuatu hal yang bisa mendatangkan dosa. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Karena waktu iqamah sudah datang, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.